Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah inspirasi kehidupan. Kali ini akan disajikan kisah inspiratif yang faktanya pun sudah terjadi dan semoga menjadi penguat hati Anda. Kisah kehidupan yang menguras air mata. Waktu yang kita miliki dalam menjalani hidup tidaklah selamanya. Yang terkadang hal-hal penting seperti mengasihi sesama terlewati karena kesibukan pribadi. Setiap kelahiran manusia dibekali oleh Tuhan perasaan yang harus kita pupuk dan suburkan, yaitu mengasihi sesama dalam kehidupan ini. Gadis yang merawat tunangan lumpuh selama 3 tahun. Seorang gadis di Cina dipaksa untuk meninggalkan pacarnya. Jika pria itu tidak bisa berjalan lagi dalam kurun waktu 3 tahun, orang tua Yang Nan mengizinkan gadis 23 tahun itu tinggal bersama kekasihnya, Yan Hongbo. Dengan syarat pria itu harus bisa berjalan lagi dalam waktu 3 tahun. Jika tidak, Nan harus kembali tinggal bersama orang tuanya dan memutuskan hubungannya dengan Hongbo yang kini hanya bisa terbaring lemas di tempat tidur. Nan telah memohon kepada orang tuanya agar dia diberi lebih banyak waktu karena kondisi Hongbo yang hampir tidak memiliki harapan lagi untuk bisa berjalan. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya tahu dia bisa disembuhkan, tapi kami tidak punya uang untuk biaya berobat. Kami bahkan tidak punya cukup uang untuk kebutuhan makan sehari-hari. Kami perlu keajaiban, kata Nan kepada China Daily. Meski Hongbo sangat mencintai Nan, dia ingin kekasihnya mendengarkan perintah orang tuanya dan segera meninggalkannya. Dia juga sangat tahu bahwa hubungannya dengan Nan sama sekali tidak memiliki masa depan. Nan memiliki masa depan yang cerah, sementara saya tetap tidak bisa berjalan, ungkap Hongbo. Hongbo kini menderita kelumpuhan dari pinggang hingga kaki setelah mengalami kecelakaan motor yang mengerikan pada tahun 2019. Ketika itu, Nan dan Hongbo belum menjadi sepasang kekasih, namun hanya bersahabat. Kecelakaan tragis itu terjadi ketika Hongbo yang dulunya bekerja sebagai mekanik mobil, itu mengendari sepeda motornya di tengah hujan deras di jalan sekitar pegunungan. Dia kemudian tergelincir dari tebing dan jatuh dari ketinggian lebih dari 100 meter ke bebatuan di bawahnya. Namun kecelakaan itu bukan hal satu-satunya cobaan yang harus dihadapi oleh Hongbo. Setelah kecelakaan itu, orang tuanya terlibat pertengkaran dan tanpa diduga, ayahnya memukul ibunya hingga tewas. Ayah Hongbo pun akhirnya harus meringkuk di penjara dan meninggalkannya sendirian. Ketika Nan membaca tentang cerita Hongbo di koran, dia langsung pergi untuk mengunjunginya. Merasa kasihan pada penderitaan yang dialami sahabat baiknya, Nan memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan merawat Hongbo. Kedekatan itu pun akhirnya membuat benih-benih cinta tumbuh di antara mereka. Nan kemudian menelepon orang tuanya untuk memberitahu mereka tentang hal itu. Namun orang tua Nan tidak setuju dengan keputusan yang telah diambil oleh putri mereka. Hongbo kini berharap bahwa ayahnya bisa dibebaskan dari penjara untuk merawatnya, sehingga dia tidak perlu merepotkan Nan lagi. Nenek 66 tahun gendong cucu sejauh 4 km ke sekolah. Banyak penduduk kota yang mengeluhkan ketepatan waktu dan kenyamanan pada model transportasi umum yang biasa mereka tumpangi ketika hendak pergi ke sekolah atau bekerja. Namun, mereka sering lupa bahwa sebenarnya mereka sangat beruntung karena dapat bepergian dengan berbagai jenis moda transportasi umum yang tersedia di daerah perkotaan. Beberapa anak yang tinggal di pinggiran kota atau pedesaan menghabiskan waktu berjam-jam dengan berjalan kaki, beberapa bahkan harus menyeberangi gunung atau sungai hanya untuk sampai ke sekolah. Di suatu tempat di kota Yibin, provinsi Zhejiang, Cina, seorang nenek berusia 66 tahun berjalan sejauh 4 km sekali jalan setiap harinya untuk mengantar cucunya yang cacat ke sekolah. Tanpa lelah, dia menggendong cucunya sembari menyusuri jalan setapak di sekitar pegunungan. Dan mereka tidak pernah terlambat ke sekolah. Fang Qiumei yang kini berusia 14 tahun itu lahir dengan kondisi kaki yang tidak normal, yang membuatnya merasa sakit saat berdiri. Fang bahkan hanya mampu berdiri selama beberapa menit.
dengan bantuan kruk karena kondisinya. Dia memiliki kesulitan berjalan dan selalu membutuhkan bantuan untuk bergerak. Seperti dikutip dari Ed Today, ketika Fang baru berusia 2 tahun, ayahnya meninggalkan rumah dan ibunya menikah lagi. Fang kemudian diserahkan kepada kakek neneknya untuk dirawat. Sayangnya, nasib malang seperti tidak ingin pergi dari kehidupannya. Kakeknya yang sudah tua dan sakit-sakitan membuat Fang dan kakeknya sangat bergantung pada neneknya. Jam masuk sekolah Fang adalah pukul 8.30. Agar tidak terlambat, nenek biasanya bangun pukul 5 dan kemudian mempersiapkan semua yang dibutuhkan Fang. Dan dirinya selama perjalanan, nenek meninggalkan rumah bersama Fang tepat pukul 7. Demi bisa melihat cucunya menuntut ilmu seperti anak sebayanya, nenek rela menggendong Fang selama hampir 1,5 jam. Dia bahkan harus menempuh rute sejauh sekitar 2 km untuk sampai ke sekolah Fang. Sahabat anehdunia.com, berjalan kaki sejauh 4 km di jalan-jalan pegunungan yang tidak rata tentu akan menjadi tugas yang sangat melelahkan. Bahkan bagi seorang pemuda yang sehat sekalipun, apalagi jika itu harus dilakukan oleh seorang nenek yang berusia 66 tahun. Belum lagi dia juga harus menggendong Fang yang beratnya sekitar 40 kg dan belum termasuk berat tas sekolah gadis itu. Sang nenek rupanya telah melakukan rutinitas itu selama 5 tahun terakhir. Sehingga jika dihitung dia telah menempuh perjalanan sejauh lebih dari 4.000 km. Sebab kondisi tubuh nenek yang tak lagi bugar, dia dan Fang akan berhenti untuk beristirahat setidaknya 5 kali selama perjalanan. Dan mereka selalu mengambil rute yang sama untuk kembali ke rumah. Kebesaran cintanya pada cucu semata wayangnya diungkapkan sang nenek dengan mengatakan bahwa dia selalu merasa khawatir dengan masa depan Fang karena dia dan kakek sudah tua. Nenek bahkan mengaku sering terbangun di tengah malam karena mimpi buruk yang terus berulang. Di mimpinya, sang nenek melihat Fang tergelincir ke dalam sebuah genangan air berlumpur dalam perjalanan ke sekolah dan dia mencoba untuk menarik cucunya. Tetapi Fang tidak dapat meraih tangannya. Fang bukannya tidak tahu bahwa perjalanan tersebut tentu sangat melelahkan bagi neneknya yang sudah tua. Untuk itu dia mencoba untuk menahan berat badannya dengan 2 kruk bambu yang dibuat oleh neneknya. Kruk itu akan menahan tubuhnya saat sang nenek mulai merasa kelelahan. Untuk membayar perjuangan neneknya, Fang berjanji untuk belajar lebih keras agar upaya neneknya tidak sia-sia. Untungnya setelah kisah mereka dipublikasikan ke media, pemerintah setempat telah memindahkan keluarga tersebut ke sebuah rumah yang berada di dekat sekolah Fang. Mereka juga menyiapkan sebuah kursi roda untuk Fang, sehingga dia bisa lebih leluasa bergerak tanpa harus terus bergantung pada neneknya. Pemerintah juga telah meminta lembaga medis lokal untuk melihat apa ada harapan untuk Fang bisa berjalan lagi. Suami istri ini rela hidup 10.000 per hari demi beli rumah. Mengharukan, itu satu kata yang pas menggambarkan pasangan suami istri di Cina ini. Dalam 4 tahun terakhir mereka menjalani hidup dengan biaya kurang dari 5 yuan atau sekitar 10.000 rupiah per hari demi membeli rumah. Dalam wawancara dengan stasiun televisi CCTV seperti dikutip Asia One, Rabu 11 Februari 2014, kedua pasangan ini bercerita tentang bagaimana mereka bisa bertemu. Keduanya merupakan buruh pabrik di daerah Baoding. Si wanita Hao Ranran berasal dari Hebei, sedangkan si pria Qiu Guoying berasal dari Mongolia. Keduanya jatuh hati setelah Hao terkesan akan sifat Qiu yang jujur dan pekerja keras. Sayangnya keluarga Hao tidak merestui hubungan keduanya karena Qiu dianggap terlalu miskin. Sampai suatu hari Qiu mencurahkan semua perasaannya terhadap Hao. Dia berniat bekerja sekeras mungkin demi membahagiakan calon istrinya itu. Sejak saat itu saya tahu saya tidak akan meninggalkan dia, kata Hao dalam wawancara tersebut. Keduanya pun sepakat untuk menikah. Karena tidak punya uang untuk menikah, mereka pun terpaksa meminjam gaun pengantin yang dipakai untuk pernikahan. Meski tak punya banyak uang, Qiu tetap bertekad menafkahi dan memberinya istrinya rumah yang layak. Ia bersumpah akan membelikan rumah tak peduli ia harus bekerja banting tulang. Sang istri pun menyambut niat baik Qiu dan ikut berjanji tidak akan jajan.
makan di luar maupun pergi berlibur. Setelah menyisihkan uang untuk bayar sewa, tabungan, dan lain-lain, dua sejoli ini hanya punya sisa uang sekitar 5 yuan saja untuk bertahan hidup. Q pun bekerja keras tanpa henti, sementara Hao berhemat habis-habisan, mengatur uang rumah tangga. Tak jarang Hao harus meminta sayur bekas yang tidak laku dari supermarket setempat. Supaya menghemat uang, dana yang dibutuhkan untuk uang muka rumah mereka itu sekitar 100.000 yuan atau 200 juta. Dan mereka bisa menabung sekitar 3.500 yuan atau sekitar 7 juta tiap bulan. Setelah 4 tahun lebih, akhirnya dana untuk uang muka rumah terkumpul juga. Tapi ceritanya tak berhenti sampai di situ. Rumah baru tidak bisa langsung ditempati dan harus ada sedikit perombakan. Q memutuskan untuk melakukan renovasi sendiri demi menghemat uang. Bahkan saat pindahan pun pasangan ini meminta bantuan dari teman-temannya untuk mengangkut perabotan ke dalam rumah. Hati Q tersentuh atas ketabahan sang istri yang mau melalui suka duka bersama. Q pun berniat memberikannya hadiah, yaitu foto-foto mereka berdua sejak pertama kali bertemu, yang disusun dalam beberapa bingkai kecil. Setiap fotonya ia sertakan kata-kata yang menyentuh hati istrinya. Q juga meminta maaf kepada istrinya karena harus menunggu lama sebelum ia bisa membelikan rumah. Kunci rumah tersebut Q serahkan kepada istrinya dalam amplop merah berbentuk hati. Sampai saat ini Q dan Hao sudah bisa menjalani hidup bahagia bersama di dalam rumah hasil perjuangan keras mereka berdua. Kisahnya pun berakhir sampai di sini. Semoga menginspirasi dan sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.